Dalam kehidupan modern, uang sering dipahami sebagai simbol keberhasilan, alat tukar, dan ukuran kesejahteraan. Namun secara akademis, uang adalah fenomena sosial yang jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar benda atau angka pada layar digital, tetapi hasil konstruksi bersama dari kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan kolektif, uang kehilangan nilainya dan berubah menjadi sekadar kertas atau data kosong. Secara ekonomi, uang memiliki 3 fungsi utama. Sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Fungsi-fungsi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Masyarakat awal tidak mengenal uang. Mereka mengandalkan barter. Namun barter memiliki kelemahan besar, keinginan yang harus cocok antara dua pihak. Dari kelemahan ini, lahirlah ide uang, mulai dari kerang, logam mulia, hingga akhirnya sistem moneter modern seperti yang kita kenal sekarang. Dalam sudut pandang ekonomi modern, uang berperan sebagai penggerak aktivitas produktif. Ia memungkinkan tenaga kerja dihargai, modal berputar, dan bisnis berkembang. Tanpa uang, perhitungan keuntungan, biaya, maupun efisiensi tidak dapat dilakukan secara objektif. Karena itulah, uang sering dianggap sebagai bahasa yang menyamakan berbagai jenis nilai ke dalam satu satuan yang bisa dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi. Namun uang tidak hanya menjadi urusan ekonomi, ia juga membentuk struktur sosial. Orang yang memiliki uang lebih sering dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Dalam masyarakat urban, uang bahkan memengaruhi cara seseorang dipandang, dihargai, dan diterima dalam lingkungan tertentu. Inilah yang kemudian membentuk jurang sosial antara mereka yang berpunya dan mereka yang tidak. Jurang yang tidak hanya memisahkan gaya hidup, tetapi juga peluang, pendidikan, dan masa depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang juga memengaruhi keputusan psikologis manusia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa uang dapat meningkatkan rasa aman, tetapi tidak selalu meningkatkan kebahagiaan. Pada titik tertentu, peningkatan pendapatan tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup. Fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, ketika seseorang terbiasa dengan tingkat kenyamanan baru dan kembali mencari lebih banyak lagi, seolah tidak pernah merasa cukup. Karena itu, hubungan manusia dengan uang sering bersifat ambivalen. Di satu sisi, uang adalah alat yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar. Makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Namun di sisi lain, uang bisa menimbulkan tekanan sosial dan kecemasan yang besar. Banyak orang bekerja tanpa henti bukan semata karena kebutuhan, melainkan karena ketakutan akan kekurangan atau dorongan untuk memenuhi standar sosial tertentu. Dari perspektif sosiologi, uang juga mengubah cara manusia berinteraksi. Di masa lalu, hubungan antar individu lebih didasarkan pada gotong royong dan nilai kekeluargaan. Namun ketika uang semakin menjadi pusat kegiatan ekonomi, hubungan manusia berubah menjadi lebih transaksional. Banyak interaksi yang dulu berbasis rasa saling membantu, kini berubah menjadi hubungan berbasis imbalan dan kompensasi. Sementara itu, perkembangan teknologi telah membawa uang memasuki fase baru, fase digital. Uang tidak lagi sekadar kertas atau logam, tetapi berubah menjadi angka yang berpindah melalui layar ponsel. Transaksi menjadi lebih cepat, tetapi juga memunculkan tantangan baru, seperti risiko penipuan digital, ketergantungan teknologi, dan perubahan drastis dalam manajemen keuangan individu. Fenomena ini membuat uang semakin abstrak, namun semakin berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial ekonomi, uang menciptakan ketimpangan yang sulit dihindari. Di banyak negara, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin terus melebar. Mereka yang memiliki uang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja. Sementara mereka yang miskin sering terjebak dalam siklus yang sulit diputus, karena kurangnya modal untuk memperbaiki hidup. Hal ini disebut sebagai poverty trap, perangkap kemiskinan yang membuat seseorang sulit keluar meski bekerja keras. Namun meski uang sering dianggap sebagai sumber masalah sosial, ia sejatinya tetap bersifat netral. Uang tidak memiliki moral bawaan, manusialah yang menentukan apakah uang menjadi alat membangun atau alat menghancurkan. Dalam tangan orang bijak, uang dapat menjadi sumber perubahan, membiayai pendidikan, membuka lapangan kerja, membantu sesama dan menciptakan kemajuan.
Tetapi dalam tangan orang yang serakah, uang bisa menimbulkan korupsi, eksploitasi, manipulasi, dan konflik. Pada akhirnya studi tentang uang mengajarkan kita bahwa kekuatan uang bukan terletak pada benda atau angkanya, tetapi pada makna yang kita berikan kepadanya. Uang adalah produk dari kepercayaan, alat untuk bertahan hidup, dan medium untuk membangun masa depan. Namun bagaimana kita berhubungan dengan uang adalah pilihan kita sendiri. Kita bisa mengejar uang tanpa henti, atau kita bisa mengelolanya dengan sadar. Kita bisa menjadikan uang sebagai tujuan utama hidup, atau justru menjadikannya alat yang membantu kita mengejar tujuan yang lebih berarti. Karena dalam ranah akademik maupun kehidupan nyata, satu hal tetap jelas, uang hanyalah alat, dan manusia tetap menjadi pengendali dari arah kemana alat itu digunakan.